saya berpikir bahwa nggak mungkin, karena orang bisa berenang, nggak mungkin tenggelam. Terus hanya yang mereka temukan hanya perahu sama topinya aja. Saya nggak percaya. Tapi karena saya ke sana orang udah rame nangis, saya juga bingung. Akhirnya banyak yang nyari, saya juga ikut ke laut nyari, tapi nggak ketemu, mayatnya nggak ketemu, orangnya nggak ketemu. Pokoknya sebelum leher saya ini lepas dari badan saya, itu saya tidak akan pernah mundur satu langkah kalau dalam hal-hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Riasa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Riasa TV dalam acara Pokari Podcast Riasa TV. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu narasumber kita yang datang jauh dari Urifola, yaitu pulau yang ada di Maluku Utara ya, Maluku Utara. Jadi dari Ternate, kemudian nyebrang lagi ke Pulau Sanana, dari Pulau Sanana nyebrang lagi ke Pulau Urifola. Beliau adalah orang Urifola asli di sana, dan kita akan korek bagaimana kisah hidup beliau, masa mudanya, kemudian sampai beliau punya 2 orang istri dan 17 orang anak. Dan luar biasanya dari 17 orang anak beliau ini, itu sudah ada 9 orang yang sudah sarjana S1 dan 1 orang bahkan sudah S2 ya. Nah, bagaimana kisah perjalanan hidup beliau? Mari kita langsung saja berkenalan dengan Paman Bahrudin. Sehat, Paman? Alhamdulillah sehat. Paman silahkan, bagaimana perkenalan dulu? Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrudin Pora. Saya berasal dari Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Saya berdomisili di Pulau Mangoli. Desanya Desa Urifola. Saya lahir tahun 1971. Alhamdulillah sekarang udah masuk usia 52 tahun. Jadi kalau berbicara masalah perjalanan hidup saya itu sangat rumit. Kenapa? Karena saya sejak kecil itu sudah berumur 11 tahun sudah ditinggal sama orang tua, bapak. Jadi saya seorang anak yatim yang punya saudara itu ada 4, jadi 5 sama saya. Saya anak yang kedua dari 5 bersaudara, dan saya laki-laki yang paling tua. Jadi sejak saya ditinggal sama bapak, ya namanya hidup, apalagi daerah yang mau dibilang di pelosok, kehidupannya sangat rumit. Namun saya berbesar hati bahwa setiap niat baik itu pasti Allah memberi jalan. Jadi saya sejak umur 11 tahun saya sekolah, status sekolahnya saya cuman sebatas SD kelas 5. Karena saya berpikir kenapa sampai saya tidak mau melanjutkan sekolah, karena saya enggak kasihan sama adik-adik. Ada 1 kakak yang dimana mereka juga sekolah. Jadi memang saya harus mengalah. Dari situlah saya mulai belajar untuk bagaimana mencari nafkah, membiayai ibu sama adik. Jadi saya kerja apa saja yang penting halal itu saya tekuni. Saya kerja untuk bagaimana bisa mendapat uang agar bisa membiayai adik-adik.
Itu ketika umur 11 tahun tuh ya? Iya, sekitar umur Langsung 11 tahun langsung putus sekolah, langsung memutuskan untuk kerja. kerja. Jadi saya walaupun masih anak-anak, mau dibilang umur 11 tahun ya masih anak-anak, tapi saya lebih banyak bergaul sama teman-teman yang sudah dewasa. Kenapa? Karena saya harus ikut mereka untuk nyari duit. Tidak mungkin kalau kita bergaul sama anak-anak, nggak mungkin mau nyari duit. Terpaksa Anak-anak belum bisa nyari nyari duit. Terpaksa saya harus beradaptasi sama kakak-kakak yang sudah dewasa untuk membantu-bantu kerja apa saja yang penting bisa menghasilkan duit supaya saya bisa membiayai adik-adik dan ibu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ketika saya beranjak dewasa umur 15 tahun itu udah, karena pergaulannya sama orang dewasa ya terpaksa ada hal-hal yang memang sering dilakukan oleh kakak-kakak yang dewasa, ya sering saya lihat dan saya masuk ke dunia situ. Akhirnya pada usia 15 tahun itu saya udah terjerumus pada hal-hal yang memang mau dibilang negatif. Dewasa sebelum waktunya ya. Dan di sana ya kita memaklumi bahwa dunianya kan, dunia mau dibilang lingkungannya itu rusak ya. Rusak dari segi moral, akidah, mau dibilang saya waktu itu belum kenal kata yang haram itu seperti apa, yang halal, yang taunya hanya yang halal aja. Jangan mencuri, jangan. Tapi kalau yang haram mah belum tahu kata ini nanti pelanggaran apa, melakukannya nanti berdosa, itu saya belum terlalu berpikir ke situ. Karena ya namanya kita orang awam belum paham tentang agama. Jadi mau dibilang kenakalan yang luar biasa ya. Mabuk-mabukan, terus gonta-ganti perempuan. Itu sejak umur 15 tahun itu udah ditekuni. Udah mulai kenal dunia itu ya. Mulai dunia hitam. Pada usia 17 tahun 8 bulan saya menikah dari istri pertama, orang Ternate. Dari pernikahan itu pada tahun pertama saya alhamdulillah dikaruniai anak laki-laki. Tapi nakalnya masih tetap jalan. Jadi itu pada saat menikah itu calon istri tahu nggak kalau paman ini orangnya nakal? Tahu. Itu kenapa dia mau tuh? Gimana ya? Kalau mau dibilang ganteng mah pas-pasan ya. Cuman takut atau gimana? Cuman namanya ya kita udah sering terjun ke dunia situ ya, mungkin dari cara bercakap, cara ngerayu lah. Tapi nggak pakai ilmu pelet? Enggak. Saya murni ya? Alhamdulillah. Hasil rayuan ya? Hasil rayuan. Dan saya orangnya berani. Kalau untuk perempuan mah waktu itu sangat berani, dalam arti bahwa untuk kayak mau di luar kan sering dibilang berpacaran itu saya tidak segan, walaupun perempuannya cantik seperti apa saya berani. Andaikan hasrat saya ditolak juga ya, yang penting prinsip saya itu, ketika saya sudah senang sama perempuan harus saya sampaikan hasrat gitu. Jadi pengalaman kalau udah sering gonta-ganti jadi lihai. Jadi saya kenal sama istri yang pertama itu, dan berjalan waktu berpacaran cuman sekitar 1 tahun jalan. Jarak jauh berarti itu? Enggak. Kan orang Ternate? Iya, saya di Ternate. Tinggal di Ternate juga. Kerja kah? Enggak, kebetulan ada paman di sana. Jadi saya hanya istilahnya berlibur silaturahmi ke paman, pas ketemu sama perempuan itu.
Dan alhamdulillah kebetulan perempuan itu juga punya keluarga ada di Sanana. Namanya siapa? Namanya Hajar Jambula. Dari Jambula. Nama calon istri itu ya? Iya, ya. Nama. Jadi pas kenalan, ya namanya kita biasa di dunia luar, mungkin belum tahu halal haramnya, ya saya kepleset dan akhirnya menikah muda. Waktu itu saya baru berumur 17 tahun 8 bulan. Setelah menikah punya anak satu, saya masih nakal, masih gonta-ganti pasangan lah, mau dibilang walaupun sudah berumah tangga tapi masih berani untuk, namanya perempuan itu masih berani saya. Ketika punya anak yang kedua, perempuan lahir, disitulah saya berpikir bahwa kalau diri saya aja kayak begini, gimana mau saya menyayangi istri sama anak. Kalau diri saya aja saya nggak menyayangi, gimana mau menyayangi istri sama anak. Tapi kalau masalah nafkah lahir maupun batin itu alhamdulillah saya jalanin, karena saya orangnya pekerja keras. Dan walaupun bandel seperti itu, tapi untuk tanggung jawab ke adik-adik sama ibu itu saya nggak lalai. Saya tetap berusaha kerja dan menghasilkan duit untuk menafkahi adik-adik saya. Itu pada saat itu kerjanya kerja apa tuh? Kerja apa aja yang penting halal dari Serabutan. saya belum masuk ke wilayah situ. Waktu itu masih kebiasaan manjat pohon kelapa. Punya dari orang tua sendiri. Kalau misalnya dari situ kekurangan, ya dari orang lain yang sistemnya ketika kita kerja hasilnya dibagi dua. Dan alhamdulillah dari hasil kerja saya bisa ngurusin istri, terus ibu, sama 4 bersaudara. Adik-adik ya? Adik-adik. Menyekolahkan mereka sampai alhamdulillah kakak saya juga sarjana, adik saya 2 orang juga sarjana, hanya satu yang nggak bisa disekolahin karena waktu itu pas saya juga kondisinya sudah nggak stabil, jadi saya istirahatkan dia. Dan alhamdulillah adik yang paling kecil cowok itu sampai ngambil S2 juga. Itu biaya dari saya. Dari saya. Jadi karena udah terbiasa, ketika saya punya anak, tapi masalah hidup saya udah nggak segan ya, mau dibilang udah nggak terlalu mikir ini nanti punya anak gimana, karena memang saya orangnya pekerja keras dan saya orangnya bertanggung jawab, bandel tapi bertanggung jawab, bukan bandel terus lepas tanggung jawab enggak. Nah, pas setelah adik saya yang terakhir itu selesai dari kuliah, disitulah saya sudah punya anak 2, punya anak 3, ada kakak dari Cilengsi waktu itu. Mungkin orang Cilengsi tahu, Salimpora, datang ke kampung halamannya, ke desa saya, ke desa Orifola. Kebetulan beliau juga masih keluarga kakak sepupu dari ibunya. Jadi tapi ya waktu itu setelah lahir anak perempuan itu saya udah berpikir bahwa saya nggak mungkin selamanya seperti itu, seperti ini, seperti itu. Waktu itu juga saya mulai perlahan-lahan meninggalkan
Dunia hitam. dunia hitam, nakal ya, nakal, terutama perempuan itu saya udah mulai menghindari. Terus mabuk-mabukan juga udah alhamdulillah udah saya tinggalin. Keramaian juga saya udah nggak terlalu aktif lah untuk di situ. Waktu itu kakak saya ke Orifola terus ngajak saya untuk silaturahmi ke rumah saya. Terus ngajak ke masjid. Di masjid lah beliau menyampaikan hal-hal masalah agama ya, masalah agama, aturan-aturan beragama ini seperti apa. Terus mengajarkan sholat, puasa. Dan saya waktu muda itu, namanya puasa itu mau dibilang sejak punya istri aja puasa belum Pernah. Belum kenal. Sampai punya istri belum pernah puasa. Belum pernah puasa. Puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Karena gitu saya nggak, biar namanya kita teman-teman juga gitu ya, saya juga ikut gitu. Ikut pergaulan. Pergaulan. Alasannya karena memang dalam bulan puasa juga saya kerja, saya nyari nafkah. Jadi nggak puasa kadang. Tapi alhamdulillah ketika ketemu sama kakak Kak Salim itu, saya diberitahu bahwa kita orang Islam ini harus seperti ini. Dan alhamdulillah ya, saya kayak terbawa gitu. Ketika dia ngomong masalah hidup ini nanti, orang hidup tidak selamanya, pasti akan mati. Saya terenyuh. Iya, terenyuh ya. Bahasa sana bilang, saya terharu waktu mendengar itu. Saya ini sebenarnya udah salah jauh. Langkah saya udah terlalu salah. Nah, saya ngotot mau belajar. Di saat itu saya bilang, Kak, saya mau belajar. Berarti udah mulai dapat hidayah di situ ya. Jadi awalnya disuruh sholat maghrib, yang gampang ya, maghrib sama isya saya jalanin. Menjelang 1 bulan gitu suruh nambah duhur, yang masih ringan duhur, terus nambah lagi asar, terus nambah lagi subuh. Ketika saya udah menjalankan sholat 5 waktu, terus belajar puasa, ya karena udah dekat, sudah akrab, maka beliau ngomong sama saya, masih ada satu ibadah yang lebih besar, dan itu harus sebagai seorang muslim. Saya nanya, saya kayak kayak ingin tahu apa kira-kira, penasaran gitu. Saya nanya, apa kira-kira Kak? Kan sholat udah, puasa udah. Kalau ngaji mah memang walaupun bandel tapi dari kecil memang udah ngaji, udah belajar ngaji dari kecil. Udah bisa ngaji. Udah baca Al-Quran dari kecil, udah bisa. Walaupun nggak lancar dan nggak hurufnya masih sembarangan, tapi udah bisa baca lah. Nah, dikenalin saya sama jamaah muslimin, bilang orang ini harus berjamaah, harus punya pimpinan. Dibawa, disebutin dalil-dalilnya tentang jamaah. Ya, dalil yang diingat tentang jamaah apa tuh? Ya itu dalilnya saya nggak hafal, tapi artinya barang siapa yang mati tidak berbaiat, maka matinya mati jahiliyah kan. Nah, terus jamaah itu adalah rahmat, firqah itu ahzab, gitu. Terus dibawa dikasih dalil tentang itu sahabat siapa ya, Hudzaifah bin Yaman ya. Nah, itu walaupun belum hafal, tapi ketika beliau ngomong tentang dalil itu saya benar-benar gimana ya,
tersentuh, ingin untuk harus tahu. Dan pada waktu itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 96, 95 akhir, itu saya diajak untuk berbaiat. Dan alhamdulillah, walaupun di daerah saya itu pemahamannya yang mau dibilang ketika saya belajar sama Kak Salim itu berbeda, tapi saya udah yakin bahwa yang ini ya yang dibawa oleh Kak Salim ini yang benar. Nah, sebelumnya pernah ada pemahaman-pemahaman tentang agama? Iya, karena di sana kan saya punya keluarga dari ibu, dari bapak itu kan orang punya pengetahuan agama juga, cuman bukan masalah agama tapi masalah ilmunya. Ilmu tentang apa namanya, ya banyak sih, kalau saya mau uraikan satu persatu mah nggak bakal kelar ya. Tentang masalah sholat gini yang berseberangan lah sama dalil. Mereka kan nggak punya patokan dalil, mereka hanya ini dari orang tua, dari luhur gini. Tapi seketika saya diberitahu sama kakak itu, saya spontan mengambil kesimpulan bahwa ini yang benar. Langsung yakin? Iya, dan saya yakin, dan saya dimudahkan untuk kayak memahami. ingin harus belajar. Kebetulan kakek saya juga orangnya orang suka apa namanya merantau, jadi dikit-dikit beliau juga memahami tentang kita ini harus namanya seorang muslim itu harus berpegang itu kepada ajaran Quran, hadis. Jadi ketika saya sama Kak Salim silaturahmi ke beliau, kakek dari bapak saya ya, itu beliau spontan ngomong ke saya bahwa kalau seandainya Kak Salim itu datang, beliau masih muda, itu beliau orang pertama yang jadi muridnya Kak Salim itu. Yang berbaiat. Disitulah saya kan kakek saya itu mau dibilang sedaratan Pulau Mangole itu orang kenal, bahwa orang berpengetahuan juga, tokohnya, tokoh ya. Jadi ketika saya renungi, udah inilah jalan saya bismillah berbaiat. Tahun berapa? Akhir tahun 95 kalau nggak salah akhir tahun 95. Mau masuk tahun 96 saya berbaiat. Dan ketika saya berbaiat itu warga kampung saya itu kaget. Pokoknya mereka setelah melihat perubahan saya itu mereka bertanya-tanya, kok apa kira-kira yang bisa seorang Bahrudin bisa seperti itu? Yang dulunya mau dibilang di kampung saya itu saya ini dianggap setan. Iya, banyak orang ngomong gitu. Kenapa? Karena ketika kalau saya mabuk, itu mau jam berapa, pokoknya mau tengah malam jam berapa saya berteriak, itu nggak ada orang yang berani, terkecuali Hansip. Karena dia namanya di kampung kan ada Hansip. Jadi ketika saya lepas keluar dari dunia hitam, itu Hansip udah nggak punya pekerjaan, Hansip bubar karena mau nangkap siapa, mau amankan siapa lagi, karena bandelnya udah. Disitulah terinspirasi kepada anak-anak muda, terus warga untuk orang tuanya nyuruh untuk belajar. Dan pada saat itu kalau tidak salah itu sekitar 37 orang yang berbaiat waktu itu. Cuman karena mereka hanya melihat saya gitu, terus mereka ikut. Dan apa namanya, sayangnya karena mereka belum terbiasa, terus belum memahami, itu Kak Salimnya udah pergi lagi kembali ke Cilengsi.
dan lama sekitar 4 tahun baru balik lagi ke Jadi pada saat itu nggak ada Orifola. yang membina lagi ya. Di saat itulah karena saya waktu mulanya keras ketika saya berbayat itu saya keras sekali. Yang namanya di luar apa yang diajarkan oleh Kak Salim itu saya nggak kompromi. Saya menentang. Saya menentang. Contohnya kayak ada ya di daerah saya zaman dulu kan ada kepercayaan apa namanya ada kayak sirik lah mau dibilang bahasa apanya itu sirik. Siriknya yang kayak apa tuh Pak? Ngasih sesajen atau gimana? Iya ada sesajian terus contoh kayak ada musibah yang datang ke kampung itu yang ada masuk misalnya orang di kampung itu lagi sakit segala macam itu ada sesajian. Kalau bahasa sini sesajen. Sesajen yang ini orang bikin apa namanya tradisi bikin nasi kuning warna-warna terus ayamnya terus dikirim apa ditaruh di laut terus kasih perahunya dikasih layarnya terus gitu. Dihanyutin ke laut. Karena saya meyakini bahwa itu salah, saya menentang. Saya menentang itu sampai hari Jumat itu saya banyak orang tua yang udah mulai membicarakan saya kok. Anak ini seperti ini. Nah, reaksi dari yang orang-orang tua ketika paman menentang itu gimana? Ya mereka ngomongnya ajaran baru gitu kan. Ini barang baru. Ini barang baru dan barang ini kalau nggak dihilangin nanti menghilangkan ajaran yang lama. Di situ saya sempat sampai ngomong gimana ya. Pokoknya sebelum leher saya ini lepas dari badan saya, itu saya tidak akan pernah mundur satu langkah. Kalau dalam hal-hal seperti ini. Itu sampai di dalam masjid itu rame mau berantem, tapi alhamdulillah karena ada keluarga yang melihat saya gitu dari awalnya jelek terus jadi gitu mereka apa namanya kayak membela juga. Tidak yang artinya yang orang yang mungkin punya pemahaman mau di sana dibilang orang-orang yang berilmu gitu kan nggak senang ya. Tapi yang masih setengah-setengah kan melihat perubahan saya mereka kayak mendukung gitu, kayak ada membantu. Nah, disitulah mulai orang-orang tua dari anak-anak yang berbayat itu mulai menarik anaknya untuk nggak mau ikut kan, tarik satu persatu dari mulai ikut udah mulai percaya lagi dengan kemusyrikan itu ya. Kemusyrikan yang dulu. Alhamdulillah saya walaupun hujatan tantangan seperti itu, tapi saya masih tetap punya pendirian bahwa yang saya pegang ini yang benar gitu. Jamaah ini ya yang benar. Jadi saya nggak tergoyah. Walaupun pada saat itu nggak ada pembinaan lagi ya, karena kan Mas Salim udah pulang ke Jawa tuh, ke Cilengsi. Itu sendiri. Sendiri dan saya memang gimana ya namanya seharusnya sih kalau saya juga udah punya ilmu, udah punya apa ya bisa mungkin bisa membina mereka. Cuma karena saya juga pas-pasan, jadi sistemnya memang dari saya dulu keras ya ketika berbayat juga selamanya keras dalam arti bahwa yang saya bilang katakan itu nggak boleh itu memang benar-benar nggak boleh. Dan kalau ada perlawanan atau gimana saya nggak pernah segan. Mau mati aja gitu. Tapi belum pernah ada yang nggak berani. Kekerasan nggak ada yang berani. Karena saya kan ngomong gitu. Kalau pingin saya kembali ke pemahaman yang dulu berarti siap leher-leher kepala-kepala yang ada saya penggal satu persatu. Gitu. Jadi mereka juga takut. Karena mereka tahu watak saya dulu kan. Walaupun kecil orangnya tapi nyalinya bagus waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah ketika udah mulai dikit ketika Kak Salim datang lagi ke Orifola setelah 4 tahun tuh ya. Setelah 4 tahun balik lagi ke sana. Beliau datang ke Orifola, disitulah saya mulai menekuni untuk belajar. Jadi walaupun tadinya anak-anak yang lain udah nggak
orang tuanya udah nggak ngizinin, tinggal saya sama kakak saya, adik saya, terus tambah ada teman dua Yang masih belajar tuh. yang masih belajar, Bersama Kak Salim. yang masih bersama Kak Salim. Pas belum terlalu lama juga Kak Salim dipanggil oleh Allah. Beliau meninggal tenggelam di laut. Ceritanya gimana tuh? Ceritanya tuh kan Sampai meninggal di dalam laut. awalnya itu memang beliau kan udah sering ngeluh ke saya bahwa dia ini sering dadanya itu sering sakit gitu. Pas malam sebelum beliau meninggal 3 hari sebelumnya itu malamnya tuh dia datang ke rumah ngomong sama saya bahwa dia nggak punya harta yang bisa ditinggalkan buat anaknya. Terus Jadi itu udah punya anak berapa tuh Kak Salim saat itu? Kak Salim udah punya anak 4 Saat waktu itu ya. meninggal ya. Ini si Imam, Bardan sama Azmi. Tapi Azmi baru umur 23 hari kalau nggak salah. Jadi beliau datang ke rumah ngomong ke saya, dia punya firasat juga. Dia dapat firasat yang nggak enak gitu. Jadi dia ini nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Jadi harta yang ditinggalkan buat anaknya itu buku-buku. Waktu itu kan Kak Salim kan punya banyak buku. Jadi pas dia ke sana kan ada keluarga-keluarga yang minjam untuk baca gitu, disuruh kumpulin. Nah, terus ada wasiatnya bahwa tolong saya minum dulu. Tolong saya ngantar pulang istri sama anaknya di Cilengsi. Wasiatnya. Iya, wasiatnya gitu. Nah, dan sebelumnya juga dia udah ngomong ke saya, kalau seandainya dia duluan meninggal, anak dia adalah anak saya. Nganggapnya gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi karena beliau wasiat gitu, pas 3 harinya pas malam Lailatul Qadar. Malam ke-27. Bulan Ramadan ya? Pas bulan Ramadan. Malam ke-27 itu habis sholat Isya, itu beliau masih ngobrol sama saya di masjid bahwa dia besok mau ke laut nyari ikan. Kan di sana kan kebiasaan malam Lailatul Qadar itu kan ada malam ganjil lah ya. Bikin ketupat gitu kan. Untuk sahurnya kan, untuk sahur itu dibikin ketupat. Terus ya namanya ketupat di sana kan kebiasaan ikan, jadi ikannya tuh harus bermacam-macam gitu. Nah, jadi dia ke laut. Saya bilang saya orangnya nggak punya bakat ke situ. Saya bilang saya di rumah aja. Karena mancing atau apa tuh? Mancing. Ya, mancing. Karena ngobrolnya lama sampai kalau nggak salah tuh sekitar jam 1:30. Hanya pulang saya ketiduran. Sholat tarawih, habis sholat tarawih jam kalau nggak salah jam 2 tuh. Setelah itu baru saya pulang. Jadi pulang ya namanya udah ngantuk, ketiduran. Jadi sholat subuh azan di masjid saya nggak sempat bangun. Jadi beliau sholat sendirian di masjid, saya sholat di rumah sama istri. Dan beliau pergi mancing saya nggak tahu. Ya namanya ketiduran. Pas jam 9-nya itu istri saya bangunin. Kak, itu katanya Kak Salim ada tenggelam. Berarti Kak Salim itu berangkat subuh ya? Subuh. Habis sholat subuh langsung berangkat. Karena di sana kan ada lautan, ada tempat-tempat khusus yang buat ikan kan. Ada tempat gitu. Saya berpikir bahwa nggak mungkin Kak Salim orang bisa berenang, nggak mungkin tenggelam. Terus hanya yang mereka temukan hanya perahu sama topinya aja. Saya nggak percaya. Tapi karena saya ke sana
orang udah rame nangis, saya juga bingung. Akhirnya banyak yang nyari, saya juga ikut ke laut nyari, tapi nggak ketemu, mayatnya nggak ketemu, orangnya nggak ketemu. Yang saksi ya cuman orang bisu, yang orang nggak di sana bilang bisu ya, gagu. Apa di saat berangkat tuh berdua berarti itu? Nggak, waktu beliau jatuh katanya. Nggak pada saat berangkat mancing itu berdua dengan orang itu? Enggak, yang Oh, sendiri-sendiri? yang bisu itu orang kampung tetangga, cuman karena di tempat yang Oh, sama-sama mancing di daerah situ kan, itu kan Iya, tempat ikan kayak kakap, ikan kerapu itu. banyak ikannya di situ ya. Jadi pas baru berdua sama orang bisu tuh. Jadi waktu beliau jatuh itu yang bisu ini lihat. Nah, cuman dia menghampiri itu udah tenggelam. Sempat lihat lagi, sempat ngelihat. Tenggelamnya. Ya, orang yang paham bahasa isyaratnya dikasih penjelasan gitu kan, waktu saya nanya dikasih gitu. Bilang dia lihat, cuman ya karena udah dalam dia nggak mungkin mau bantuin kan. Tapi dia lihat sampai Kasalim itu nggak kelihatan, baru dia tinggalin. Dia ngeliat proses tenggelamnya sampai nggak kelihatan. Jadi dia karena takut, dia langsung pulang ke kampung. Dia nggak mau ngomong ke orang, nggak mau ngomong ke orang kampung. Kebetulan ketemu sama nelayan juga, terus diomongin bahwa itu ada orang yang tenggelam. Jadi nelayan ini yang sebarin berita itu. Dia udah pulang sembunyi karena takut. Yang namanya orang gitu. Jadi saksi satu-satunya ya. Jadi orang mulai cari, tapi sampai 3 hari nggak ketemu. Akhirnya karena wasiatnya, ya walaupun dengan keterbatasan ekonomi, tapi saya berusaha untuk bagaimana supaya bisa merealisasikan wasiatnya gitu, untuk ngantar anak sama istrinya ke sini. Waktu itu saya juga udah istrinya asli orang Cilengsi ya? Orang Cilengsi. Waktu itu saya juga udah punya anak 5, kalau nggak salah. 5, iya. Iya, udah punya anak 4, baru 4. Nah, pas saya ngomong sama istri, alhamdulillah, karena memang kebetulan waktu Kasalim di sana tuh istri Kasalim sama istri saya ini udah akrab. Walaupun mereka punya rumah sendiri, tapi kebanyakan itu tinggal di rumah saya. Jadi kayak karena keluarganya Kasalim kan banyak yang menolak pemahamannya Kasalim. Jadi kadang-kadang berantem istri sama Kasalim sama keluarganya. Jadi kalau udah ada gitu, saya udah ke rumah aja. Jadi sering juga ke rumah, jadi udah akrab sama istri sama anak-anak. Nah, akhirnya istri saya juga udah bismillah nyari duit ngantar. Jadi waktu saya ngantar istri sama anaknya itu, kalau nggak salah tahun 99 ya, 99 apa 2000, sekitar itulah. Tapi sampai saat ini nggak ketemu tuh ya? Nggak ketemu. Jenazahnya Kasalim? Nggak ketemu. Nah, jadi pas saya ngantar anak sama istrinya di Cilengsi, ya saya kebetulan punya ilmu juga masih pas-pasan. Saya mencoba untuk sementara belum pulang, tinggal di Cilengsi untuk belajar dikit-dikit. Nah, dan waktu itu kebetulan dari pihak keluarga istri juga, dari orang tuanya berpikir bahwa kalau hanya sebatas anak, kemungkinan silaturahmi itu akan terputus ketika saya balik ke Ternate kan, ke sana anaknya pasti akan terputus. Gimana kalau misalnya istri saya yang pertama itu mengizinkan, boleh nggak nikahin saya nikah sama itu istrinya Kasalim. Awalnya sih saya juga berat sebenarnya, bukannya apa, tapi karena udah ke istri pertama atau gimana? Iya, makanya kan inisiatif. Saya beratnya gini, karena
dari awalnya saya udah menganggap sebagai kakak, jadi sering saya manggilnya kakak juga ya. Tiba-tiba kalau mau dijadikan istri kan berat ya, bukannya apa tapi gimana, canggung gitu ya. Iya, bahasa sini mah bilang canggung gitu. Nah, cuman saya juga berpikir benar juga kalau saya pulang terus saya juga punya ekonomi pas-pasan kayak gini, nggak mungkin dalam waktu yang dekat bisa balik lagi ke Cilengsi gitu. Saya telepon ke istri, ke keluarga, ke ibu saya memberitahu informasi itu bahwa saya ngasih pengertian sama mereka bahwa saya ini jadi gini karena beliau kan mengenal artinya mengenal agama, terus lepas dari dunia hitam itu karena memang peran beliau. Jadi waktu itu yang memberi ruang pertama itu ibu saya. Ibu saya beliau sangat bersyukur sekali karena ketika saya kenal Kak Salim saya berubah total. Hanya mungkin karena beliau juga memikir apa ya, udah kalau terserah kamu, kalau kamu merasa bahwa bisa ya terserah kamu. Dapat restu lah dari orang tua. Dari orang tua restu. Nah, terus saya ngomong ke istri, waktu zaman dulu kan belum ada HP, pakai telepon harus ke Sanana dulu. Jadi saya ngasih informasi ke Sanananya, terus Sanananya ngasih informasi ke Orifola, baru mereka nyebrang ke Sanana, baru bisa nelpon. Nah, kebetulan waktu itu ada adik sepupu saya, rumahnya di Sanana punya telepon rumah. Nah, jadi saya ngomong lewat telepon rumah. Zaman wartel ya. Telepon rumah, istri saya ngomongnya ke saya, dia izinin, tapi istri yang ini ditinggalin di Cilengsi aja. Jangan dibawa ke sana gitu. Udah. Itu izinnya gimana tuh? Ya itu saya bilangnya gimana? Saya kan ngomong gini. Ya, walaupun sebelumnya tapi udah dekat kan? Udah dekat. Terus dia juga merasa kehilangan sebenarnya. Waktu ketika saya ngantar pulang ke Cilengsi itu dia merasa kehilangan. Karena biasa akrab. Karena akrab kan. Dan alhamdulillah dia juga ketika Kak Salim sama istrinya, dia juga belajar dari istrinya Kak Salim kan, belajar masalah agama. Jadi ketika pulang dia merasa kehilangan juga. Karena udah akrab, akhirnya dia juga ngomong ke saya bahwa ya terserah. Cuman pesannya gitu. Boleh diizinin tapi dengan catatan yang istri yang ini tinggal di Cilengsi, saya bolak-balik lah. Udah, bismillah, oke. Nah, menjelang kalau nggak salah tuh 1 bulan saya nikah. Itu ngelamarnya gimana? Ngelamar istri keduanya gimana? Enggak ngelamar, memang karena memang udah dijodohin ya, ngomong gitu saya mengiyakan udah. Dan alhamdulillah waktu itu yang menikahkan saya itu Imamul Muslimin yang sekarang, yang beliau yang Haji Yaksolah Mansur, beliau yang menikahkan saya, terus sama Ustadz Komar ya, Ustadz Komarudin, sama Ustadz Aji juga. Cuman yang menikahkan saya itu termasuk beliau Imamul Muslimin yang sekarang. Jadi ketika habis nikah, anak-anak udah mulai besar, gede nih, udah mulai sekolah. Pada saat nikah itu dari istri pertama sudah punya anak 4. Istri yang ini kan 4 juga. Anak dari Kak Salim 4. Udah 8 ya. Jadi anak saya yang pertama Eri Gandhi, Saharul, Citra sama Cinta. Jadi Azmi juga. Azmi kan dari Kak Salim kan Imam, Bardan, Azmi. Jadi Cinta sama Azmi ini perbedaan, istri saya melahirkan 5 hari terus si Azmi lahir. Jadi perbedaannya cuma 5 hari gitu. Seumuran lah ya. Seumuran. Nah, jadi habis nikah saya balik ke sana, anak-anak udah mulai sekolah segala macam.
Saya bingung karena saya berpikir gini, ya kita nikah ini kan bukan hanya sekedar main-main terus habis nikah harus dua nafkah, itu harus kita selaku suami harus punya kewajiban untuk menafkahi. Jadi tahun 2001 saya balik ke sini. Saya balik ke Cilengsi lagi. 2001 berarti setelah berapa tahun tuh? Saya di sini kan cuman 1 tahun lebih ya kalau nggak salah tuh. Sampai menikah itu ya? 1 tahun lebih. Tapi sebelumnya saya menikah, habis menikah cuma 3 bulan saya balik. Saya balik ke Sanana, ke Ternate-nya, Maluku Utara. Saya tinggalin istri di sini, di Cilengsi. Nah, setelah itu saya balik lagi ke sini. Saya balik lagi ke sini itu sekitar tahun 2001, mau masuk 2002 kalau nggak salah tuh. Nah, sampai di sini karena memang ya namanya saya juga bingung. Akhirnya sempat punya anak juga waktu saya ke sana tuh, sempat punya anak 1 lagi. Terus saya balik ke sini. Di sini di Cilengsi kalau nggak salah tuh 1 tahun lebih ya waktu itu. Terus saya balik lagi ke Sanana. Setelah setahun di Cilengsi, setahun lebih saya balik lagi karena sempat kerja di pabrik segala macam. Cuman saya melihat bahwa kalau di sini, kalau bagi saya ya, itu untuk menafkahi 2 istri itu susah. Dari pendapatannya kan. Apalagi waktu itu termasuk adik saya juga masih kuliah. Masih ada yang kecil, yang dosen ini juga masih kuliah. Selain anak-anak dari istri pertama, istri kedua, ada adik juga yang dibiayai. Yang dibiayai. Jadi saya berpikir kalau saya di sini untuk pendapatan menafkahi 2 istri sama adik sama ibu tuh kayaknya nggak berat. Karena kalau di sana mah jalur untuk cari duit itu saya udah tahu, dari sini bisa gini kan. Apa aja tuh? Apa aja, termasuk dari hasil kopranya kelapa, terus ada kebun coklat juga ada. Tapi kalau kita nggak ada, orang yang ngelola ya harus dibagi 2 lagi gitu. Kalau kita kerja sendiri ya seutuhnya untuk kita gitu. Itu kebun sendiri. Kalau kebun coklat punya sendiri, kalau kebun kelapa masih punya orang tua. Punya saya juga ada 1 tapi belum berbuah, belum berhasil, baru apa namanya? Pokoknya baru umur 7 tahun lah. Biasa kelapa itu dia 10 tahun baru bisa berbuah. Baru bisa panen. Tapi itu pun masih sedikit, belum. Berarti dari pertanian lah ya. Penghasilannya ya. Itu satu. Yang kedua saya berpikir di sana kan masih lahan tani itu kan masih luas. Jadi ya namanya kita nggak sekolah ya harus bertani. Hanya saya kembali ke Orifola, ke Sanana. Tapi cuma 8 bulan. Karena bingung. Mikir yang di sana, yang di sini. Ada saya ngomong sama istri. Kalau misalnya saya nikah terus kayak gini, berarti bukannya jadi ibadah tapi jadi dosa. Jaraknya jauh ya? Karena jaraknya jauh, terus masalah nafkah juga bingung. Karena pas dapat kebutuhan sana habis, nggak sempat bisa kirim ke sini. Ya, saya mikir-mikir mendingan diajak aja ke sana. Saya ngomong sama istri, gimana kalau saya ke Cilengsi untuk ngambil istri yang di sana dibawa ke sini. Berat sih sebenarnya, cuman karena keluar rayuan mautnya lagi ya. Cuman karena dikasih penjelasan, saya ngomong kalau kamu gitu berarti kamu nggak sayang sama suami kan. Kalau orang menyayangi suami mah harus melihat suami itu bahagia, dalam arti bahwa kita tuh tenang. Kalau membina rumah tangga kayak gini ya saya juga bingung gimana mau mengarahkan nanti anak-anak ke depan. Alhamdulillah karena istri saya itu orang juga baik,
dia mengiyakan. Nah, saya ke sini, kalau nggak salah tuh 1 tahun lebih lagi saya di sini, terus bawa ke sana. Dibawa ke sana sama anak-anak Sama anak-anak semua, dan tinggal cuma satu di sini, si Umam. Umam masih sekolah gitu ya. Ya si Umam sama Imam ya, kalau nggak salah. Iya, si Umam sama Imam. Anak nomor 1 sama anak nomor 2 ya. Si Bardan sama masih sekolah ya. si Bardan sama Azmi saya bawa ke sana. Setelah di sanalah saya berpikir, karena saya udah dari hidupnya pas-pasan dari orang tua, udah nggak sekolah, agama juga termasuk dari dunia hitam, awal remajanya gitu, saya upayakan gimana masa hitam saya itu semua harus anak saya nggak ngalamin gitu. Saya berniat, pokoknya saya harus bisa. Kenapa orang bisa, saya nggak bisa gitu. Alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah, saya dikasih kelebihan di tangan untuk bisa nukang. Saya mulai tekuni, bikin bangunan, terus mebel. Dari situlah Allah ngasih jalan, saya bisa ngurusin, selesaikan adik S2, terus nikahin dia, dan anak-anak saya mulai kuliah. Dari pertama. Terus satu masuk kuliah, menjelang 1 tahun lagi satu masuk. Jadi kuliah itu semenjak anak saya mulai kuliah itu berurutan. Setiap jadi, tahun masuk ya? Setiap tahun tuh ada masuk kuliah. Kadang-kadang saya juga bingung, dari mana nih nanti kira-kira? Karena kuliah ya, apalagi kuliahnya di mana tuh? Kuliah itu semua pertama kuliahnya di mana? Di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Ternate. Jurusannya apa? Jurusannya pemerintahan. Nah, terus yang di Jawa juga si Umam udah kuliah juga kan. Dia masuk semester 2, adiknya udah masuk lagi kuliah semester 1. Saya yakin bahwa janji Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak mungkin berjanji terus berbohong. Bahwa ketika diberi anak, itu pasti dikasih rezeki. Dan itu saya ngalamin. Makanya sering saya ngomong sama teman-teman, oh jangan takut kalau punya anak banyak. Kalau mau dibilang susah, saya orang susah memang. Dan susah. Kalau mau dibilang di kampung saya orang paling susah. Waktu saya tinggal sama bapak, saya paling susah. Tapi karena kerja keras saya, terus ketika punya anak, saya punya keyakinan gitu. Allah ngasih anak pasti tambah rezeki. Jadi alhamdulillah sih, istri saya juga melahirkan itu nggak rumit. Anak sebanyak gitu nggak pernah di rumah sakit, nggak pernah ke puskesmas, nggak. Normal semua. Di rumah ya. Saat mau melahirkan udah nggak, pokoknya nggak banyak masalah lah. Itu sampai terakhir saat ini anak dari istri pertama ada berapa total? Totalnya ada 8. Istri pertama. Dari istri pertama ada 8. Terus saya nikah sama istri yang kedua ini, punya anak hasil dari saya tuh 5. Berarti dari 4 tambah 5 9. 9 tambah 9 yang tambah 8 17. Tapi ya gitulah. Saya juga yakin bahwa kalau kita kan anak dari suami pertama yang kakak sepupu saya kan yatim lah. Jadi kalau kita ikhlas, jadi alhamdulillah sih saya nggak pernah di dalam benak itu berpikir bahwa anak yang dari Kak Salim itu anak tiri, itu nggak pernah ada. Saya tetap, justru mereka itu yang saya mendahului gitu. Jadi contoh kayak sekolah, kayak kuliah itu, kalau anak kandung saya itu mereka nggak punya nomor rekening, nggak punya. Yang saya bikin rekening ini ke
anak tiri ini. Kenapa? Supaya ketika saya ngirim duit, ngirim ke mereka, baru mereka yang bagi. Nah, ini si ini punya ini sekian, punya ini sekian. Jadi nggak ada, kalau misalnya mereka nggak punya kan, ketika mereka dalam kesulitan, mereka rasa bahwa mungkin saya ini bukan anak kandung, jadi lebih diutamakan ke anak kandung gitu kan. Nah, kalau nomor rekening ke dia kan dia tahu bahwa duit kan ke dia, jadi dia yang saya nyuruh ini ke sini sekian sekian ini gitu. Karena gitu ya semakin dikasih dikasih kemudahan oleh Allah. Karena mengutamakan anak yatim gitu ya. Karena saya nggak ada di dalam, makanya kadang-kadang kalau saya duduk cerita sama keluarga atau kalau dibilang anak tiri itu saya kadang-kadang ngerasa gimana ya? Oh kenapa? Karena maunya saya cuman karena memang aturan agamanya harus mereka tahu. Kalau enggak ya biarin aja, jangan. Jadi anak dari Kak Salim yang terakhir yang kecil itu kan bapaknya meninggal baru usia 24 tahun. Ketika SMA aja itu kalau ngomong bapaknya nggak ada itu dia nggak mau, nggak percaya gitu, pokoknya dia nggak mau. Azmi. Si Azmi gitu. Karena memang dari kecil lihatnya saya kan. Iya. Gitu. Jadi nggak merasa bapak nggak ada kan? Ini bapak saya ini. Iya. Gitu. Dan saya gitu nggak ada ini anak kandung, enggak. Sama semua. Sama. Tadi ketika dibawa istri yang pertama nih, dibawa ke Ternate, ketemu dong sama istri yang kedua dibawa ke Ternate, ketemu istri pertama, itu reaksinya gimana? Iya biasa-biasa saja sih. Pasti nggak ada. Enggak. Justru gini. Ketika memang awal-awal waktu saya bawa ke kampung, itu karena memang dari pihak istri pertama ini kan ada keluarganya juga kan. Keluarganya juga di sana. Ya namanya keluarga tentunya ada hasutan lah. Gini. Cuman saya punya satu kebiasaan, dalam 1 bulan itu saya kumpulin semua keluarga. Kumpulin 2 istri itu. Akhirnya pertemuan kecil lah. Iya. Itu sekurang-kurangnya 3 kali. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Jadi misalnya. Sama anak-anak juga? Ya karena anak-anak kan belum tahu lah. Anak-anak kan masih. Itu awal-awal. Jadi kayak misalnya saya pulang kerja, saya lihat suasana ini misalnya nggak kayak biasanya. Jadi itu langsung tinggal 1 rumah? 1 rumah. Pada saat dibawa ke Ternate? Dibawa ke Ternate tinggal 1 rumah. Langsung 1 rumah? Jadi rumah saya itu kan ada 4 kamar. Jadi saya memilih kamar depan untuk saya. 2 istri kamarnya di tangga ya. Pas di ruangan keluarga, kamar 1 di sebelah kanan, sebelah kiri. Istri yang 1 di sebelah kanan, yang 1 sebelah kiri. Jadi kalau saya masuk, misalnya saya masuk kamar, itu mereka lihat kan. Akhirnya saya memilih, saya pindah ke kamar depan. Kamar depan itu sebagai kamar saya. Ini kamar sendiri? Kamar sendiri. Sama istri pertama, untuk menjaga, ya namanya perempuan siapa aja ya, pasti ada kecemburuan lah. Karena masih awal-awal. Masih awal-awal kan. Jadi untuk menjaga itu saya punya inisiatif bahwa saya harus punya kamar sendiri. Gitu kita. Silakan. Jadi gitu. Ketika saya pulang kerja atau saya ada bepergian di mana, terus saya pulang, saya lihat suasananya udah nggak kayak biasa, itu saya udah tahu mungkin ada tusukan-tusukan fitnah udah masuk gini. Saya kumpulin. Kalau saya nanya, kumpul cuma bertiga aja tuh? Bertiga. Kadang-kadang saya hadiri, kasih panggil ibu juga. Sebagai saya bilang, kalau kalian berdua nggak mau dengar saya, lebih baik tinggalin saya, gitu kan? Kalau omongan orang lebih didengar, tinggal sama orang yang bersangkutan. Kalau misalnya
mau dengar saya sebagai suami, saya menafkahi, kok kenapa harus dengar orang lain gitu kan? Apa kira-kira yang salah dari saya? Tolong ngomong supaya saya perbaiki. Saya orangnya gitu. Walaupun mau dibilang keadaannya dulu, tapi saya orangnya terbuka. Langkah saya mana yang salah kira-kira? Dibilang, diomongin terbuka aja supaya saya bisa memperbaiki. Gitu. Saya nanya satu persatu. Satu kan nama Hajar, satu nama Heni. Hajar, coba lihat langkah suami kamu ini mana yang salah. Kasih tahu supaya saya perbaiki. Di istri yang kedua juga saya ngomong gitu. Jadi kadang-kadang istri yang pertama enggak, orang ngomong gini-gini. Nah, kalau orang ngomong gitu-gitu mah kalau didengar ya duduk sama orang itu. Ya yang menafkahi kan saya. Kenapa harus dengar omongan orang? Ini rumah tangga kita. Ya orang, ya namanya orang iri lah. Kita punya anak banyak, tapi akur. Gitu. Jadi orang pasti iri. Oh, ya namanya setan melihat sesuatu yang baik itu kan dikomporin gimana supaya bisa apa kan? Alhamdulillah mereka juga adem menjelang, pokoknya dengan berjalannya waktu sampai punya anak dari istri yang kedua dapat 3, terus dari istri yang pertama juga tambah, itu udah mulai, itu udah adem banget sampai orang kadang-kadang orang dari kampung-kampung teman saya itu mikir saya ini punya ilmu karena pembawaan istri saya itu kakak beradik aja nggak kayak gitu. Lebih akrab daripada kakak beradik. Dan alhamdulillah, itu ya, alhamdulillah anak yang dari istri yang kedua itu lebih dekat kepada ibunya yang istri yang pertama, terus sebaliknya dari istri yang pertama lebih dekat kepada istri yang kedua, anak-anak kan. Jadi contoh kayak istri yang pertama mau ada acara kondangan apa gimana, itu yang dibawa bukan anak dia, tapi anak yang dari istri yang kedua itu. Sebaliknya juga gitu. Nah, jadi satu masak, satu nyuci pakaian. Kadang-kadang juga berdua duduk ngobrol terus nyari, ya di sana bilang nyari kutu ya, nyari kutu. Kadang-kadang karena saya saking apa namanya, kadang-kadang sedih juga sih saya lihat kan. Jangan-jangan mereka ada sakit hati tapi karena takut atau gimana terus sembunyi dari saya gitu. Saya nanya, saya orangnya maunya apa yang keluar itu bukan istilah sandiwara, yang seharusnya dari hati gitu. Kalau ada yang merasa saya nggak, mungkin dari segi kasih sayang atau dari segi pembagian rezeki, kalau ada yang nggak merasa bahwa apa namanya kok gini, tolong ngomong gitu. Jadi istri saya itu berdua juga ngerti. Saya kalau misalnya kerja dapat duit, 2 orang itu saya nggak ngasih megang duit, enggak. Duit saya naruh saya juga nggak megang, saya naruh di lemari, duit sekian juta, itu kebutuhan anak-anak yang kuliah sana, yang ini dalam bulan ini sekian, dalam bulan yang ini sekian, yang ini gitu. Enggak siapa cepat dia dapat, enggak ya? Enggak, jadi gitu. Jadi mereka juga misalnya kalau mau belanja keseharian juga mereka berpikir kan, ngambil, tapi mereka juga enggak boros gitu, enggak semena-mena duit ada, enggak. Jadi mereka ngambil tuh izin dulu, itu duit dan itu saya ngambil sekian untuk beli ini. Nah, kalau ada kelebihan rezeki yang saya dalam bulan ini saya bisa menafkahi anak-anak, ada kelebihan nih. Itu sampai tingkat pakaian aja, itu mereka nggak beli, saya yang beli. Supaya sama kan. Jadi saya kalau misalnya ke kota, terus mau belanja itu, ibu sama 2 istri saya sama. Yang walaupun beda motif, tapi harganya itu sama. Gitu. Itu saking saya gimana ya, untuk supaya nggak ada yang merasa
merasa dirugikan atau merasa sakit hati gitu, sampai tingkat pakaian aja gitu. Kalau enggak saya kasih ini duit ini berdua ke Sanana, ini duit buat beli pakaian gitu. Beli pakaian anak-anak, beli pakaian kamu berdua sama ibu gitu. Jadi berangkat belanjanya bareng dia. Jadi alhamdulillah, karena mungkin dari situlah, dari cara saya mengatur seperti itu, jadi alhamdulillah sampai saat ini anak saya itu yang udah sarjana itu udah 9 orang. 2 sarjana pemerintahan, 2 sarjana kesehatan, 1 guru, 1 akuntansi, 1 sarjana teknik sipil, 1 sarjana komunikasi penyiaran Islam. Semuanya sekarang kerja. Nah, terus yang satu yang dari istri pertama, yang ketiga alhamdulillah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu ngambil S2 selesai S2 di Jogja, dan sekarang mengabdi di Universitas Muhammadiyah untuk sementara sebagai asisten dosen. Tapi kemungkinan insya Allah bulan Oktober kemarin saya udah disamparin sama wakil rektor 1, bahwa karena dia mau dipanggil sama temannya di Universitas Jayawijaya di Papua. Tapi karena dia juga punya potensi, punya di Muhammadiyah, jadi wakil rektor 1 ngomong sama saya, udah biarin dia di sini, insya Allah bulan Oktober ini SK-nya keluar. Jadi alhamdulillah dosen. Nah, yang lain masih untuk sementara masih honor. Tapi yang lain ngajar juga. Iya. Yang 9 itu 1 kan udah ngajar di calon dosen di Universitas Muhammadiyah. Yang 8 ini? Yang 8 itu 1 bidan sementara honor, tapi di sana kan ada honor daerah kan, jadi ada tunjangannya juga di puskesmas di daerah saya. Yang 1 di dinas kesehatan di kabupaten, di kantor bupati. Ini dari anak yang dari istri yang keberapa? Dari istri yang pertama. Masih. Dari istri yang pertama tuh yang 2 kan sarjana pemerintahan, yang 1 jadi dosen. Nah, terus 1 sarjana kesehatan masyarakat, 1 bidan, 1 guru, terus 1 lagi komunikasi penyiaran Islam. Nah, dari istri yang kedua, istri yang ini 1 sarjana teknik sipil, yang 1 sarjana akuntansi. Sementara yang ada di bangku kuliah masih 1 ngambil hukum dari istri yang kedua. Nah, terus yang 2 guru dari istri yang pertama, 1 juga guru, dia di tarbiyah ya. Ya. Terus yang 4 orang kemarin 1 di pondok, tapi hafalannya baru 16 juz, kabur dia, pulang ke Maluku, pulang ke Ternate. Oh, ini yang dari istri pertama, dari istri kedua. Yang sedang lanjut lagi sekolah ini ya. Itu yang setelah tadi yang udah sarjana, ada lagi sekarang yang lagi masuk ke pondok pesantren, tahfiz ya. Ya, jadi saya punya saya punya planning gini, saya punya rencana yang mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Itu yang untuk urusan dunia sarjana itu udah 10 itu udah tutup, udah cukup. Niatnya saya yang sisa ini, yang 7 ini akan saya ke pondok semua kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah 3 yang di pondok Tahfiz Indonesia Center di Bekasi. Terus yang 1 kemarin juga di pondok di Al-Hikmah di Bogor sini, tapi hafalan 16 juz terus pulang dia. Mungkin entah nggak betah atau gimana, pulang dia. Tapi kemarin juga dia berniat untuk setelah dia sekarang kan udah SMA kelas 3. Jadi punya keinginan untuk tes polisi. Jadi kebetulan ada program pemerintah untuk mengambil jurusan ini,
membuka jalur tahfiz. Oh, kepolisian tesnya Tesnya jalur tahfiz. Jadi kalau siapa yang punya hafalan Quran itu langsung cepat masuk. Langsung masuk. Nggak pakai gini enggak. Pakai tes yang lain. Nah, artinya paling kesehatan, terus ya tes permulaan lah, tes permulaan. Tapi kalau nggak kan di sana biasa anak-anak mau tes gitu kan harus punya koneksi, harus duit segala macam kan. Tapi kalau jalur tahfiz mah enggak. Nah, kebetulan ada ponakan saya juga, dia sekarang udah perwira. Jadi kemarin dia ngomong sama saya, abang, om, itu si yang ini kan namanya Marjan. Si Marjan itu udah habis SMA kasih berangkat ke Cilengsi untuk perbaiki hafalannya, nanti dia yang urus. Oh, suruh masuk ke pondok lagi. Untuk lancarin hafalan. Dia kan udah punya hafalan, cuman karena di sana tiap hari bergaulnya sama anak-anak ke hutan segala macam hal, ya hafalannya lupa gitu. Jadi alhamdulillah. Sekarang ini lagi mondok anaknya 3 ya? 3. Yang udah berapa, hafalannya udah berapa gitu? Yang satu tuh sudah 23 juz. Kemarin saya nanya udah 24 juz dia. Insya Allah tahun ini udah selesai dia. Terus yang 2 baru. Yang 2 baru masuk. Malah saya ada bawa ponakan juga dari adik yang tadi saya bilang nggak bisa sekolah itu, dia nggak disekolahin, jadi anaknya itu tanggung jawab saya juga. Jadi saya ajak ke sini, jadi alhamdulillah udah 4 orang di pondok sini. Nanti ke depan, dan gimana ya, anak-anak saya itu ya namanya orang tua kan, walaupun gimana tapi pinginnya anak itu satu untuk jadi teman di rumah kan. Nggak ada yang maunya sekolah semua. Alhamdulillah sih. Jadi karena anak-anak punya keinginan, kita nggak sebagai orang tua nggak terlalu repot. Iya. Nggak usah disuruh-suruh lagi. Iya, jadi tinggal nyiapin dana aja. Gini, kenapa sampai saya bisa nyukolahin anak sebanyak gitu, sedangkan ekonominya juga saya tidak berlebihan lah, pas-pasan. Karena anak-anak saya itu disiplin, saya orangnya. Jadi misalnya kuliah terus minta duit, papa kirim duit 1 juta, itu sampai kiamat saya nggak akan kirim. Tapi kalau papa kirim duit 1 juta, ini untuk yang ini untuk bayar ini, yang ini untuk ini, itu baru. Ada rinciannya. Harus ada rinciannya. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Nggak sembarangan. Papa kirim duit, nggak bakal. Jadi anak udah tahu. Jadi mereka memakai duit juga, mereka mempertanggungjawabkan duit yang kemana papa kirim. Jadi nanti saya yang lebihin gitu. Nah ini yang lebih itu buat jajan, buat beli kayak muslimat ya, buat beli kebutuhan per muslimat apa-apa gitu. Itu penghasilan apa maksudnya untuk biaya mereka sekolah itu pure dari pertanian tadi ya? Bukan. Kalau mau dibilang pertanian mah sebagian dari pertanian. Apalagi sekarang kan pertanian iya mau dibilang pasarnya lagi turun kan. Untuk kayak kelapa yang kemarin, yang dulu sih sampai sekilo 10.000, sekarang tinggal 4.000. Terus dari mana ini uangnya buat biaya mereka itu? Ya saya lebih mengandalkan tangan untuk nukang gitu. Oh, pertukangan. Jadi saya udah bagi dari pertaniannya untuk biaya makan, terus nukangnya itu untuk anak-anak sekolah. Gitu. Pertanian untuk kehidupan sehari-hari, tukang untuk anak. Terus katanya punya peternakan juga di sana. Peternakannya baru aja, belum lama, baru sekitar 6 tahun lah. Saya beternak baru sekitar 6 tahun. Apa tuh? Sapi. Ternak sapi. Alhamdulillah sih, dari awalnya 1 jadi 2 jadi alhamdulillah sekarang udah sekitar udah hampir 20-an lah. 20. Itu 20 itu katanya ada namanya semua. Iya. Boleh disebutin nggak? Jadi sapinya namanya siapa aja? Jadi kalau kadang-kadang orang nggak percaya karena orang juga beternak. Tapi kalau sapi saya ya, saya berpikir itulah kemudahan dari Allah lah. Setiap sesuatu yang istilahnya kita nggak menduga kayak gitu, itu pasti ada campur tangan dari Allah. Karena orang juga
beternak, tapi nggak kayak saya. Jadi sapi saya itu kalau saya contoh kayak saya kasih nama kemarin yang satu yang saya mau kesini saya jual nama Konco kan. Konco. Itu walaupun tinggal sejauh kayak ratusan meter, tapi kalau dengan saya manggil Konco, itu matanya tinggal di gini aja, Datang langsung bukannya jalan lari. Karena dia tahu bahwa setiap saya manggil itu pasti dapat makanan, gitu. Jadi beternak itu gitu. Orang kan kadang-kadang beternak itu harus punya gini. Saya bilang enggak ada sama sekali, itu bohong. Tapi intinya kayak sapi kan, itu setiap dipanggil namanya itu dia datang harus ada makanan. Jadi dia udah tahu walaupun sejauh gimana, dan bagusnya kalau makanan yang misalnya kita manggil ngasih itu yang enak. Contoh kayak pisang harus pisang yang masak. Pisang masak, pisang gitu kan. Supaya saya kadang-kadang masuk ke rumah tuh sementara saya di meja makan lagi lagi sarapan apa yang saya ambil kue, apa saya ngasih. Sapinya masuk ke dalam? Masuk pokoknya sampai dalam rumah gitu. Jadi walaupun ikut makan bareng juga. Walaupun mereka ke hutan sejauh gimana nyari makan, tapi sorenya pulang dia. Oh, dilepas gitu aja? Dilepas. Tapi ada kandangnya. Ada kandangnya tapi nggak dikandangin tiap hari. Jadi kandang itu untuk malam aja. Maksudnya pada saat pagi nih dilepas lepas jalan. Oh, nggak ada yang ngangon? Enggak. Jalan aja sendiri? Jalan sendiri. Pulang sore pulang. Jadi kalau pulang itu udah tahu. Cuman kalau dia ke rumah, kan pasti dia dari hutan, karena kan di belakang kampung kan, di hutan. Tapi dia harus ke rumah dulu. Itu harus udah disiapin apa kira-kira yang nanti sore dia pulang itu buat dimakan kan. Datang makan, cuma megang rotan kecil gini aja terus kayak getakin itu udah jalan. Kan apa namanya? Komplotan gitu kan. Sampai masuk di kandang. Gitu. Nggak usah di tarik lagi ya? Enggak. Nggak pakai tali? Enggak. Tali itu terkecuali kalau dulu kan kadang-kadang apa namanya sapi-sapi lain kan masuk. Terus kalau yang jantan kan sering berantem kan. Jadi itu saya kasih apa aja, kasih blok kayu dilobangin terus buat tali kecil aja supaya ikat dalam kandang gitu. Supaya walaupun sapi lain masuk kan kadang-kadang kan udah rusak. Nah, sapi lain masuk gangguin, dia nggak bisa lari gitu, nggak bisa keluar. Kalau misalnya dia takut terus dia enggak, gitu aja. Terus kemarin katanya pas lagi di sini nih, katanya lahir lagi sapinya. Lahir 4, alhamdulillah. Udah dinamain belum? Belum. Makanya saya mau namain, karena sapi saya itu namanya kayak orang. Yang ada juga sih bintang, terus bulan, Brahma, Nabila, Kejora, Lonre, terus Jet, Amel, jadi nama-nama gitu, nama-nama. Jadi tapi alhamdulillah tahu dia, kalau manggil namanya tuh udah tahu. Jadi dipanggil namanya udah. Yang 4 ini yang belum ada nama. Yang lahir kemarin itu belum. Nanti kalau udah gede dikit kayak 1 tahun itu ya harus dikasih nama. Berarti dari peternakan juga ya menghasilkan lah ya buat apa namanya biaya pendidikan. Iya benar. Iya, karena semenjak saya beli sapi itu, makanya kemarin saya ngomong sama adik-adik di sini, ada adik ipar, kalau ada duit nanti kalau ketika saya pulang ke sana, pas ada orang yang jual sapi, dibeli aja. Karena pengalaman saya tuh, saya keluarin duit 6.500.000 ya. Kan dulu kan biasa kalau orang lagi butuh, itu sapi perempuan itu dijual murah. Lagi butuh kan, itu kalau keluarga. Saya beli yang pertama tuh 3,5 juta, terus yang kedua 3 juta. Jadi dari 6,5 juta, selama 6 tahun saya udah jual itu harganya 40 juta. Dari modal 6,5 juta. Sapi itu. Tapi biaya makannya? Biaya makannya kan enggak.
Oh, makanya dari pertanian juga ya, dari Iya, kebun itu ya, pisang. nah, iya, kadang-kadang kan saya punya kebun pisang juga, kebun pisang. Tapi itu pun gimana ya, pisang itu untuk dijual juga. Cuma kadang-kadang gitu karena saking sayangnya sama sapi. Contoh kayak saya ngambil, saya kan punya kebun pisang banyak. Satu kebun itu ada 200 pohon, ada 100 pohon lebih. Punya berapa kebun? Dua. Dua kebun. Nah, cuman karena di sana kebetulan pisang sering kena penyakit, kena hama, jadi sekarang udah nggak ada, udah busuk. Kemarin yang kebun kedua ini saya udah jadikan kandang, karena pisangnya udah busuk. Kandang sapi. Kalau nggak biasa saya kalau motong misalnya ngambil dari kebun itu kayak 10 tandan ya, yang itu paling kurang 2 itu saya simpan buat sapi. Jadi kalau saya pagi terus saya keluar sama pisang yang udah masak, kayak 1 karung itu orang kan kayak kok pisang itu nggak dijual, nggak dikasih sapi ya, gitu. Ya alhamdulillah sih, apalagi untuk sekarang ya di saat usia begini ya sudah semakin ringan lah beban hidup ya, karena mudah-mudahan anak-anak juga udah ada kerja sebagian. Mudah-mudahan sih saya punya cita-citanya, pingin kalau Allah ngasih jalan mah, pingin habisin masa tua di sini di Cilengsi. Oh iya, Insya Allah. Istri yang pertama meninggalnya itu kapan? Istri yang pertama meninggalnya itu tahun 2014. Ya itu kecelakaan laut juga. Kecelakaan laut, pas ada keluarga yang masuk rumah sakit terus dibawa ke rumah sakit. Jadi mereka mau mau jenguk. Kebetulan ya namanya musibah ya, udah nggak bisa ngelak. Itu sama pas ke sana tuh untuk jenguk sama istrinya Sahril, yang dari orang sini juga yang dulu nikah di sini, si Hadijah namanya. Nah, itu jadi meninggal itu tahun 2014. Pada saat naik kapal nyebrang mau ke Sanananya. Dari pas ke di tengah laut ombak. Kan dari kampung Orivolo belum ombak, cuma pas di tengah laut gelombang biasa gitu. Kalau lautan mah dari pantainya nggak ombak, tapi pas tengah laut anginnya ombak gitu. Jadi tenggelam perahu. Jadi sekarang semua anak-anak dari yang pertama juga udah sama ibu tirinya ya, ini udah sama-sama inilah ya, udah akrab lah ya. Itu akrab, udah nggak ibu sendiri, udah nggak ada jarak lagi. Alhamdulillah sih. Justru sayangnya mereka sama ibunya itu, saya juga nggak jadi kayak ibunya diomongin orang, itu mereka yang bela gitu. Jadi alhamdulillah sih. Jadi intinya hidup ini yang penting kita nerima apa adanya, terus kita kerja keras, insya Allah mudahkan jalan. Panjang kita nggak ke jalur yang salah kan. Karena makanya saya kadang-kadang orang ngomong masalah hidup mah nggak usah dibuat sulit, nggak usah dibuat susah lah. Nggak usah dipikirin, karena memang rezeki itu kalau Allah udah tentukan punya kita segini, itu nggak bakal diambil orang. Yang penting kita mau berusaha aja kan. Jangan Allah udah ngasih standar gitu, tapi kalau kita cuma duduk berpangku tangan mah harus dijemput gitu. Jadi mudah-mudahan artinya ini sebagai inspirasi buat yang mendengar, dan menonton. Jadi intinya jangan takut punya anak banyak,
dan jangan terlalu risau tentang hidup lah. Oke, setelah perjalanan tadi kisah hidupnya sampai saat ini gitu ya, rencana ke depan juga sudah. Rencana ke depan apa nih? Ya rencana ke depan ya Pengen menghabiskan sisa waktu di saya kan udah usia 52 tahun ya. Jadi sekarang kan bukan dihitung naik lagi, udah dihitung mundur, udah menuju ke 63. turun lah. Jadi ya jelas ketika usia gini kan saya ibaratkan bahwa hidup untuk sekarang ini kita dalam antrian, dan dalam antrian panjang. Kapan kira-kira saatnya kita untuk dipanggil Allah kan? Jadi mudah-mudahan Allah teguhkan hati saya, teguhkan iman saya. Saya niatnya sih, saya udah ngomong sama anak-anak, papa mah nggak minta banyak. Yang penting kalau udah punya kerja, kumpul duit, bikin rumah di Cilengsi sini. Artinya, karena saya pingin anak-anak saya itu harus dekat ke sini kan, dekat di jamaah, jadi harus punya rumah agar ketika mereka mau ke sini juga ya nggak punya rumah sendiri lah gitu, dapat tinggal sendiri. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan. Amin. Supaya karena lingkungan, saya berpikir gini, lingkungan di luar sana itu udah mau dibilang udah rusak. Jadi selaku orang tua ya tidak mungkin kita ingin selamat sendiri kan, harus anak-anak juga. Jadi ya Al-Quran kan bilang peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah memberi jalan untuk saya punya rumah di sini, dan alhamdulillah anak saya kan yang udah dewasa udah bayat semua. Oh, udah bayat semua alhamdulillah. Menantu aja yang belum. Menantu 3 orang yang belum bayat. Tapi kalau udah punya rumah kan mereka ke sini, udah rumah sendiri, dan saya di sini pasti akan mereka punya duit ke sini. Kalau saya di sana ya mereka akan jauh dari sini. Gitu. Makanya saya punya rencana gitu. Ketika Allah kasih umur masih masih sisa hidup, masih umur panjang, itu harus punya rumah supaya saya sama ibunya di sini, agar mereka harus ke sini untuk jenguk orang tua kan ke sini ya. Ketika ke sini kan pasti mereka dekat sama jamaah, dekat sama, dan alhamdulillah sih tempat ini kan mau dibilang lingkungannya masih bagus lah, bukannya masih, tapi lingkungannya bagus. Jadi harus anak-anak itu harus selamatin gitu. Insya Allah cocok lah, tepat lah ya. Dan memang harus selaku orang tua mah kita harus berpikir gitu kan, jangan kita egois. Ketika kita gini terus kita aja, jangan. Ya ketika misalnya kita udah mengarahkan, udah ngasih fasilitas segala macam, tapi kalau mereka udah ngomong segala macam, kalau mereka salah, maka kan ya, ketika pertanggungjawaban di akhirat juga kita tuanya itulah. Oke, Paman Baharudin ini kan kita sudah 1 jam lebih nih, hampir 1,5 jam nih ya, panjang lebar. Nah sekarang closing statement, pesan-pesan buat pemirsa Riasah TV, ngambil hikmah dari apa yang sudah Paman ceritakan tadi. Closing statementnya apa? Iya. Pesan-pesan buat pemirsa Riasah TV, silakan. Untuk kalau masalah apa yang saya ceritakan tadi, intinya hidup itu jangan dibawa susah, jangan terlalu dipikirin susah lah. Santai aja, kalau saya santai terus, yang penting kita berikhtiar, giat bekerja ke jalur yang benar,
terus ibadahnya harus diperkuat, insya Allah jalannya akan mudah. Gitu. Oke, baik. Jazakallah khair nih, Bang Barudin ya ceritanya panjang lebar. Silahkan sambil diminum dulu, habisin minumnya. Mudah-mudahan apa yang beliau ceritakan tadi itu bisa menginspirasi buat kita semua tentang perjalanan hidupnya, sehingga beliau bisa berhijrah dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. Demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini, pemirsa Riyasaha TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jazakallah khair, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.